guru kita Fadilatul Syekh Haji Dr. Andes Idrus Amri alaihi wa sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul ni'mah wa lahus sana'ul hasan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghilaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'du. Para hadim, para habaib, para kiai yang saya muliakan dan saya hormati, dan para jamaah Masjid Al-Madinah yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah tadi banyak tausiah dari beberapa guru kita, para kiai, dan saya ini mungkin yang terakhir. Saya ini yang terakhir, dari tadi semuanya 5 menit, 10 menit, saya 7 menit. Panjangan lagi, nggak apa-apa panjangan lagi ya. Nah, kita ini mengapa umat Islam itu menggelar Maulid Nabi? Tujuannya agar umat Islam tahu keagungan Rasulullah. Rasulullah itu bukan manusia biasa. Rasulullah memang manusia, tapi bukan manusia biasa. Di dalam Al-Quran, Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kamu menolong Rasulullah. Kita ini diperintahkan menolong, membela Rasulullah. Wajib membela Rasulullah itu. Apanya yang dibela? Keagungannya dibela, agamanya dibela, perjuangannya juga dibela. Siap menolong agama Rasulullah? Insya Allah. Takbir. Waktu waktu dan kalian juga mengagungkan Rasulullah. Kita ini mengagungkan Rasulullah itu hukumnya wajib. Mengapa Rasulullah diagungkan? Karena Rasulullah memang makhluk paling agung. Rasulullah agung bukan karena diagung-agungkan. Ada orang itu sebenarnya yang tidak agung, cuma diagung-agung. Itu namanya pencitraan. Yang seperti ini biasanya yang suka mendatangkan musik. Na'udzubillah min. Rasulullah ini memang manusia agung, bukan manusia biasa. Karena sifat wajib ya, sifat wajib para nabi, kata para ulama, ayyakuna akmalan nas, harus manusia paling sempurna. Gak boleh orang punya kekurangan, orang punya cacat fisik, apalagi punya cacat mental. Memang yang dipilih itu orang manusia paling sempurna. Para nabi. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kullam faddalna 'alal 'alamin. Masing-masing para nabi, para rasul kami jadikan lebih utama daripada semesta alam. Para nabi, para rasul itu afdalul 'alamin. Manusia paling sempurna, manusia paling utama. Sempurna dan utama apanya? Kata para ulama, khalqan wa khuluqan. Para nabi, para rasul adalah manusia paling sempurna, paling utama, baik dari segi fisik penampilan maupun dari segi mental dan budi pekerti. Itu para nabi. Kalau akhlak sudah maklum. Kita ini punya guru, punya pemimpin, akhlaknya baik banget, semuanya senang kepada dia. Dibandingkan akhlak para nabi tidak ada apa-apanya. Apalagi akhlak baginda Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quran dikatakan wa innaka la'ala khuluqin azim.
Sesungguhnya kamu, sungguh kamu benar-benar berada di atas bumi pekerti yang aku. Itu akhlak. Bukan hanya akhlak. Para nabi ini di antara sifat wajibnya lagi adalah kholqon. Secara fisik dan penampilan harus paling sempurna. Karenanya kata para ulama, seorang nabi fisiknya lebih kuat daripada orang biasa. Kekuatan awaknya, kekuatan fisiknya 40 kali orang biasa. Mengapa lebih kuat? Karena kuat itu kesempurnaan. Tidak kuat itu tidak sempurna. Ibu-ibu kalau punya anak cewek dilamar 2 ustadz sama-sama soleh, cuma satunya kuat, satunya kurang kuat. Kira-kira pilih yang mana? Pilih ustadz yang kuat. Nanti dikasih obat kuat. Mengapa? Kekuatan itu kesempurnaan. Rasulullah SAW istrinya 9, tiap malam digilir. Walaupun tiap malam digilir, masih sholat tahajud berlama-lama, masih menjadi imam sholat subuh, masih mengajar dan lain sebagainya. Aktivitasnya semuanya sempurna. Coba kita orang Ciledug, istrinya 3 digilir tiap hari, kira-kira sanggup ikut maulid? Gak bisa jalan. Walaupun gitu kalau ngobrol-ngobrol sesama laki-lakinya bilang ingin nambah lagi katanya. Padahal gak kuat gitu. Itu para rasul. Kekuatan fisik bukan hanya kekuatan, tetapi penampilan. Kata para ulama, seorang nabi, seorang rasul, ayyakuna ajmalan nas, harus orang paling ganteng, paling tampan. Gak boleh wajahnya, mudanya pas-pasan, gak boleh. Nabi itu harus paling ganteng, lebih ganteng daripada siapapun di muka bumi. Itu para nabi. Ini sifat wajib. Makanya orang ini kalau hadir maulid, insya Allah akidahnya dijaga oleh Allah. Amin Allahumma. Agamanya dijaga. Mengapa? Karena tahu siapa sosok baginda Rasulullah SAW. Hanya di dalam Al-Quran tadi dikatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh benar-benar ada bagi kamu pada sosok, pada pribadi, pada diri Rasulullah SAW adalah suri tauladan yang baik. Artinya apa? Perbuatan Rasulullah, ucapan Rasulullah, tingkah laku Rasulullah, semuanya adalah suri tauladan bagi kita. Uswah hasanah. Karena semua yang terjadi, yang keluar, yang dilakukan, yang diucapkan oleh Rasulullah itu suri tauladan. Maka kata para ulama, berarti Rasulullah itu sosok yang maksum, sosok yang terjaga dari perbuatan dosa dan kesalahan. Mengapa? Karena uswah. Rasulullah gak pernah melakukan dosa, karena Rasulullah itu uswah, teladan siapapun. Di dalam Al-Quran juga dikatakan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan Muhammad, kalau kalian benar-benar cinta pada Allah, ikuti aku. Semua yang keluar dari Rasulullah itu adalah berhak menjadi teladan, berhak untuk diikuti. Rasulullah. Kalau orang ini akidah kita Ahlus Sunnah wal Rasulullah gak punya dosa. Kalau orang yang gak mau maulid, ada orang yang gak mau maulid? Ada. Orang yang gak mau maulid berpendapat Rasulullah boleh melakukan dosa. Kata mereka, Rasulullah berbuat dosa. Mengapa? Di dalam Al-Quran ada ayat, Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Agar supaya Allah mengampuni bagi kamu apa-apa yang telah berlalu dari dosamu dan apa-apa yang belakang. Loh, berarti Rasulullah pernah dosa dan akan dosa. Ini kata dia, orang yang gak suka mau. Oleh para ulama Ahlus Sunnah ditakwil. Kata Imam Syafi'i, riwayat Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Ahkamul Quran, kata Imam Syafi'i, yang dimaksud dosa kamu min dzambi abika Adam. Dosa ayahmu Nabi Adam diampuni oleh Allah sebab kamu. Lalu dosa yang belakangan apa? Wa min dzambi ummatika, dan dosa umat-umatmu diampuni oleh Allah sebab kamu. Mereka umatnya semuanya dimasukkan surga dengan syafaatmu. Amin Allahumma.
Makanya oleh para ulama ditakwil. Mengapa? Kalau nggak ditakwil bahaya. Karena ayat lain mengatakan Rasulullah itu semuanya uswah, teladan, suri tauladan bagi kita. Kalau sudah suri tauladan, gak mungkin beliau melakukan perkara makruh, apalagi melakukan perkara yang gak mungkin. Makanya maksud ini ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian juga Rasulullah itu sebagai manusia paling agung, bukan hanya sosoknya, tapi siapa lagi? Umatnya, umat paling mulia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baik golongan yang dikeluarkan bagi umat manusia. Umatnya Rasulullah itu umat paling mulia dibandingkan siapa? Bukan dibandingkan orang-orang kafir yang ada sekarang, tapi maksudnya dibandingkan umat-umat para nabi terdahulu yang masih lurus berjalan di atas ajaran tauhid. Umatnya Rasulullah lebih baik daripada umatnya Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan lain-lainnya. Lebih afdal, karenanya gak bisa dibandingkan, apalagi dibandingkan umatnya, umat-umat orang kafir yang ada sekarang gak bisa. Karenanya orang yang gak suka maulid atau gak ngerti ajaran maulid biasanya cenderung ikut Islam Nusantara, lalu menyamakan semua agama. Ya gak sama. Oh dia baca maulidnya di gereja. Na'udzubillah min. Ada yang baca, yang bawa hadroh lalu baca sholawat di gereja, ada. Itu namanya Islam Nusantara. Makanya kelompok mereka ini biasanya menyamakan semua agama. Gak sama. Rasulullah ini nabi, makhluk paling agung, umatnya juga umat paling mulia. Kita ini walaupun agak nakal-nakal dikit, yang mungkin banyak pula lah nakalnya, kita ini termasuk rombongan umat paling mulia. Mengapa? Karena nabinya nabi paling mulia. Rasulullah ini yang dipilih bukan hanya dirinya, umatnya pilihan. Kitab sucinya juga kitab suci paling sempurna. Syariatnya juga syariat paling sempurna. Syariat Islam ini gak bisa dibandingkan dengan peraturan-peraturan buatan manusia. Mengapa? Karena syariat Islam ini datangnya dari Allah, datangnya dari datangnya juga dari baginda Rasulullah. Ajaran Islam ini kalau dijalankan secara sempurna akan mendatangkan kesejahteraan, akan mendatangkan kemakmuran, mendatangkan keamanan bagi umat Amin Allahumma amin. Yang terakhir, karena tadi ini kita cuma 10 menit lebih dikit katanya. 30 boleh. Oh yang 10 Jakarta. Tadi dibilang saya dokter Andes katanya. Orang dokter Andes itu biasanya sudah tua-tua sekarang. Saya ini gak punya gelar karena memang gak pernah kuliah. Saya ini asli lulusan pondokan memang. Cuma dikira dokter Andes. Ya ada apa-apa lah. Terima kasih. Di gelar ini berarti gelar honoris doktornya. Oh sudah lagi doktor katanya. Doktor dari jamaah Masjid Al-Madinah. Tapi kalau di luar jangan, karena ini bukan perguruan. Kemudian juga yang perlu kita tahu ya, berkaitan dengan maulid. Rasulullah ini pilihan. Yang dipilih bukan cuma beliau, keluarganya juga keluarga pilihan. Sukunya dan marganya juga marga pilih. Bangsanya juga bangsa pilih. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Sesungguhnya Allah memilih Nabi Adam. Nabi Adam ini pilihan di antara sekian makhluk. Wa Nuhan dan Nuh dipilih lagi. Wa ala Ibrahim, keluarga Ibrahim. Rasulullah ini dari kalangan bangsa Arab. Bangsa Arab itu termasuk keluarga Ibrahim. Berarti bangsa Arab itu bangsa pilih. Wa ala Imran dan keluarga Imran. Siapa keluarga Imran? Nabi Musa, Nabi Harun, alal alamin dan ke bawahnya. Pilihan pada semesta alam. Dipilih
di antara semesta alam, di antara manusia sejagat raya. Artinya pilihan bangsa Arab itu bangsa pilih. Makanya di dalam hadis, dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sabda Rasulullah, Inna Allah astafa Kinanata min Bani Ismail. Allah memilih suku Kinanah dari klan suku Bani Ismail. Wastafa min Kinanata Quraisy. Lalu dari suku Kinanah dipilih lagi yang namanya suku Quraisy. Suku Quraisy ini suku pilihan. Wastafa min Quraisy Bani Hashim. Dan Allah memilih dari suku Quraisy adalah suku Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim. Dan Allah memilih aku dari marga Bani Hashim. Fa'ana khiyarun min khiyar. Aku ini adalah pilihan dari sekian banyak golongan yang terpilih. Artinya apa? Bangsanya Rasulullah bangsa pilih. Karenanya ada orang yang mengatakan dia berkawan dengan Yahudi. Dia bilangnya apa? Kata dia, Islam yang orisinil, Islam yang asli adalah Islam Nusantara. Na'udzubillah min, itu agamanya dia. Kalau Islam Arab katanya dia Islam abad-abad. Dia bisa seperti itu. Rasulullah itu dari Arab. Rasulullah lahir di Arab itu bukan kebetulan. Allah tidak salah melahirkan Rasulullah dari Arab. Semuanya sudah dipilih dan direncanakan oleh Allah. Bangsanya Rasulullah itu bangsa pilih. Saya coba tanya ya sama orang-orang di Cirebon. Apa ini punya anak laki-laki, waktunya menikah. Ditawari cewek 2 orang, suruh pilih. Satunya wajahnya mirip Jawa, satunya mirip Arab. Kira-kira pilih yang mana? Mirip A, berarti pilih. Bapak ini punya anak perempuan, 2 ustadz melamar. Satunya wajahnya mirip Jawa, satunya agak mirip-mirip Arab. Kira-kira pilih yang mana? Pilih A. Kita ini gak pakai dalil mau milih, apalagi pakai dalil. Rasulullah itu manusia pilihan. Sampai keluarganya, ayahnya Rasulullah, si Abdullah ini, saudaranya 10 orang, semuanya ganteng-ganteng di Mekah, menjadi orang ganteng. Dan yang bernama Abdullah ini paling tampan, paling ganteng, paling pendiam. Karenanya Abdullah ini menjadi impian gadis-gadis Mekah, paling tampan, paling pendiam. Begitu mendengar Abdullah ini menikah dengan Ibu Aminah, ya, dengan Siti Aminah, dalam kitab Sirah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, bagaimana apa yang terjadi? Sekitar 30 gadis kota Madinah langsung meninggal dunia karena patah hati. Karena ada orang ganteng diambil seseorang. Memang pilihan memang gak sembarang orang. Karenanya hati-hati kalau ada orang mengagung-agungkan bangsa kita, tapi melebihi bangsanya Rasulullah, itu gak benar seperti itu. Kita akan merendahkan bangsa kita lah. Karena kita jadi bangsa Indonesia, jadi keturunan Jawa, saudara-saudara mungkin keturunan Betawi, saya sendiri yang dianggap keturunan Madura, dan mungkin ini ada yang dari Aceh, karena di Indonesia komplek dari mana-mana ada. Mungkin ada yang dari Palembang, ada yang dari Bima. Kemudian ada kawan saya ini dari Tionghoa, dari mana-mana. Kita ini bukan pilihan kita, semuanya adalah rencana Allah yang kita terima apa ada. Yang penting bagaimanapun, apapun yang terjadi, kita ini termasuk rombongan umat pilih dari Nabi pilihan juga. Yang terakhir, ini terakhir ya, karena habis ini saya ada acara bisa diwakilkan. Yang terakhir yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan dengan acara maulid ini kita dapat faedahnya dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Kata Imam Ibnu Jauzi, diriwayatkan disampaikan oleh Imam Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan dalam As-Sirah An-Nabawiyah, orang yang menggelar maulid Nabi, faedah di dunia yang akan didapat ada 2 hal. Yang pertama, al-amanu fi dzalikal 'am, diberi keamanan oleh Allah selama 1 tahun. Amin Allahumma. Mudah-mudahan kita, saudara-saudara kita,
keluarga kita, umat Islam diberi keamanan oleh Allah dalam setahun. Amin Allahumma amin. Kalau ada bencana, mudah-mudahan dilimpahkan pada orang-orang yang zalim. Amin Allahumma amin. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, orang yang menggelar maulid, kata Imam Ibnu Jauzi, wa busyra ajilah linailil hawaij wal maram, dan itu kabar gembira, sebentar lagi hajat-hajat kita, impian-impian kita, cita-cita dan keinginan kita sebentar lagi akan dikabulkan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Dengan barokahnya maulid ini yang bisa saya sampaikan, karena yang lain tadi 5 menit, 7 menit, 10 menit, saya lebih sedikit. Karena ini ya 20 menit lah, 20 menit, jangan banyak-banyak. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa minallah ar-ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.